Kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo ini yang melanjutkan kunjungan Timur Tengahnya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Seperti halnya di tanah air, di Abu Dhabi ini Presiden juga belusukan ke salah satu pusat perbelanjaan di kota tersebut. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan disambut nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh warga Indonesia yang berada di pusat perbelanjaan itu. Mereka langsung mengerubuti rombongan Presiden. Dalam belusukannya di pusat perbelanjaan tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menlu Retno Marsudi, dan beberapa pejabat lainnya. Di pusat perbelanjaan itu, Presiden dan rombongan melihat banyak produk Indonesia yang dipasarkan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Uni Emirat Arab. Presiden pun ini juga mendorong agar banyak produk Indonesia yang masuk ke pasaran Uni Emirat Arab. Pemiliknya menyampaikan bahwa akan membuat pabrik di Indonesia yang khusus untuk kemasan, packing semuanya akan dikerjakan di Jakarta, dan itu katanya kalau itu jadi bisa menaikkan 2-3 kali lipat kuantitinya. Jadi tidak akan mendirikan supermarket di Indonesia, Pak? Mendirikan di Indonesia, tapi produknya memang Indonesia, bukan impor. Produknya memang produk Indonesia dan justru dari Indonesia dibawa keluar. Tadi yang saya ingin tunjukkan itu aja. Setelah mengunjungi Joko Widodo dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Uni Emirat Arab. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis dan investasi kedua negara. Uni Emirat Arab adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Timur Tengah. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab mencapai 4,25 miliar dolar Amerika. Investasi Uni Emirat Arab di Indonesia mencapai 25,36 juta dolar Amerika. Pembicaraan Presiden dengan Crown Prince dan pembicaraan Presiden dengan Abu Dhabi Investment Authority, tampak sekali keinginan dari UAE untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa dalam 2 minggu Presiden akan mengirim tim teknis yang akan dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan juga Menteri ESDM untuk menindaklanjuti, untuk membahas secara detail interest dari UAE untuk investasi di Indonesia di bidang apa saja dan apa yang kita bisa tawarkan kepada UAE. Informasi bisa mengumumkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 24 September mendatang. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat yang berlangsung hanya selama 45 menit. Pada tanggal 24 September harinya Kamis. Kementerian Agama baru saja menggelar sidang isbat pada Minggu petang untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriah, dan sidang isbat ini digelar di kantor Kementerian Agama di Jakarta Pusat, diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal di Indonesia secara astronomis. Pemaparan dilakukan oleh tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama. Usai pemaparan, sidang isbat digelar secara tertutup. Sidang isbat hanya berlangsung sekitar 45 menit dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Muhammad Muhassin mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriah dinyatakan jatuh pada Selasa 15 September 2015. Artinya, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah akan dirayakan umat Islam di Indonesia pada Kamis 24 September. Pemerintah tidak keberatan bila ada umat Islam di Indonesia yang menetapkan 1 Zulhijjah berbeda dengan pemerintah. Mulai dari Papua sudah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah yang jatuh pada hari Selasa 15 September. Itu artinya bahwa Zulhijjah Idul Adha akan jatuh pada tanggal 24 September. Harinya Kamis. Kalau ada yang menetapkan atau yang meyakini bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada besok, tanggal 14
September itu ya kita memberikan kebebasan karena tidak ada paksaan dalam masalah. Sementara menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1436 Hijriah ini jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 atau berbeda satu hari dengan pemerintah. Muhammadiyah mengaku menetapkan 1 Zulhijjah pada tanggal 14 September setelah melihat hilal di sebagian besar wilayah di Indonesia. Ya, Muhammadiyah menetapkan untuk awal bulan itu satu kriterianya adalah sudah terjadi istima atau konjungsi. Konjungsi atau istima itu edaran bulan dan matahari di langit di ekliptika itu satu garis bujur. Nah, kedua, istima itu terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, itu dua kriteria sudah terpenuhi. Kriteria ketiga, posisi hilal ada di atas ufuk. Posisi hilal di atas ufuk itu dalam hitungan sekarang sudah ada setengah derajatan gitu ya rata-rata. Jadi ketiga kriteria terpenuhi, maka Muhammadiyah sudah mengambil keputusan dengan hisab murninya bahwa nanti malam setelah terbenam matahari itu sudah jatuh 1 Zulhijjah. Selain Raja Arab Saudi Salman kemarin sempat mengunjungi umat muslim di Indonesia, Kerajaan Arab Saudi sepakat untuk menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 jemaah di tahun 2016. Permintaan itu dikabulkan setelah Presiden Joko Widodo meminta langsung kepada Raja Arab Salman bin Abdul Aziz. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri jamuan makan siang Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Tambahan 10.000 kuota haji ini membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah tetap berharap agar kuota jemaah haji Indonesia bisa kembali seperti semula, yakni 211.000. Dengan penambahan kuota ini diharapkan jumlah antrian calon jemaah haji akan berkurang dan waktu tunggu semakin pendek. Presiden menyampaikan kepada Raja untuk meminta tambahan kuota haji dan alhamdulillah untuk tahun depan dapat tambahan lagi menjadi tambah 10.000 dan Presiden tetap mengharapkan untuk diberikan kuota yang masih lebih, tetapi per hari ini Raja telah memberikan jawaban melalui Menteri Urusan Agama Islam yang juga sekaligus Menteri Negara utusan khusus dari Raja tadi. Kuota jumlah jemaah haji Indonesia sempat sekitar 211.000 lebih, namun kini kuota jemaah haji asal Indonesia diturunkan. Pada tahun 2012, kuota jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 211.000 lebih. Tahun-tahun berikutnya, kuota calon jemaah haji Indonesia diturunkan oleh pemerintah Arab Saudi hingga hanya sekitar 168.000 orang jemaah. Penurunan ini terjadi karena pemerintah Arab Saudi sedang merenovasi Masjidil Haram. Dengan adanya lobi dari Presiden Joko Widodo, jumlah jemaah haji Indonesia ditambah 10.000 orang lagi, sehingga jatah kuota haji tahun depan meningkat menjadi sekitar 100.078 orang calon haji. Terkait dengan potensi sebaran MERS, tersangka kasus waktu bongkar muat pelabuhan atau dwelling time, Direktur Utama PT Garindo Sejahtera Abadi, Chandra Johan, resmi ditahan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Chandra ditahan setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Singapura, namun akhirnya menyerahkan diri setelah Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kedua dan pulang ke tanah air pada hari Jumat lalu. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, akhirnya Chandra resmi ditahan pada hari Sabtu 13 September. Chandra terbukti melakukan suap kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan setelah polisi melakukan penggeledahan di kantor Garindo di Surabaya. Chandra merupakan tersangka ke-6 yang ditetapkan Satgas Dwelling Time. 5 tersangka lainnya sudah memasuki tahap pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menteri Haji disepakati menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 jamaah di tahun 2016. Permintaan itu dikabulkan setelah Presiden Joko Widodo meminta langsung kepada Raja Arab Salman bin Abdul Aziz.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat menghadiri jamuan makan siang Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Tambahan 10.000 kuota haji ini membawa angin segar untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk mengurangi angka tunggu calon jemaah haji. Meskipun begitu, pemerintah tetap berharap agar kuota jemaah haji Indonesia bisa kembali seperti semula, yakni sekitar 211.000. Pengurangan kuota jemaah dilakukan karena adanya proyek pelebaran Masjidil Haram. Saat ini kuota haji Indonesia adalah sebanyak 168.000 orang. Dengan adanya penambahan 10.000 kuota, maka untuk tahun depan Indonesia dapat memberangkatkan 178.000 jemaah.